Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harti Yuningsi dari jurusan PGMI UIN Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan materi tentang manusia dalam perspektif pendidikan. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan itu ada hakikat manusia. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Antropologi adalah merupakan salah satu dari cabang filsafat yang mempersoalkan tentang hakikat manusia, dan sepanjang sejarahnya manusia selalu mempertanyakan tentang dirinya, apakah ia sendirian, yang kemudian menjadi perenungan tentang kegelisahan dirinya, ataukah ia sedang dalam dinamika masyarakat dengan mempertanyakan tentang makna hidupnya di tengah dinamika perubahan yang kompleks, dan apakah makna keberadaannya di tengah kompleksitas perubahan itu. Pertanyaan tentang hakikat manusia merupakan pertanyaan kuno seumur keberadaan manusia di muka bumi. Dalam jawaban tentang manusia tidak pernah akan selesai dan dianggap tidak pernah sampai final, dikarenakan realitas dalam keliling manusia selalu baru, meskipun dalam substansinya tidak berubah. Materi yang kedua itu ada pandangan aliran filsafat terhadap hakikat manusia. Ada 4 aliran yang dikemukakan, yaitu aliran serbazat, aliran serbaruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Yang pertama, aliran serbazat ini mengatakan yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Aliran serbaruh, aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini ialah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini. Dasar pikiran aliran ini ialah bahwa ruh dalam kehidupan sehari-hari, yang mana betapapun kita mencintai seseorang, jika ruh pisah dengan badannya, maka materi atau jasadnya tidak ada artinya. Dengan demikian, aliran ini menganggap ruh itu ialah hakikat, sedangkan badan ialah penjelmaan atau bayangan. Aliran dualisme, aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedudukannya substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Aliran eksistensialisme, aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan kewajiban eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia itu yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Materi yang ketiga itu ada dampak pandangan filosofis terhadap praktis pendidikan. Pada perjalanan proses pendidikan, peranan efektif terhadap pembinaan kepribadian manusia dapat melalui lingkungan dan juga didukung oleh faktor pembawaan sejak manusia mulai dilahirkan. Dalam kaitan ini, perlu ditinjau tentang teori nativisme, empirisme, dan konvergensi. Pada dasarnya, tujuan pendidikan secara umum adalah untuk membina kepribadian manusia secara sempurna. Pengertian kriteria sempurna ditentukan oleh masing-masing pribadi, masyarakat, bangsa, suatu tempat, dan waktu. Problematika pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Dalam kehidupannya, manusia akan selalu memerlukan pendidikan agar ia mampu mempertahankan hidup atau dapat mencapai kehidupannya agar lebih baik. Dalam sejarah, pendidikan sudah dimulai sejak adanya makhluk bernama manusia. Ini berarti pendidikan itu tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan proses perkembangan dan kehidupan manusia. Dengan kata lain, sistem pendidikan yang benar-benar mapan dapat diterima secara universal, bentuk nilai-nilai filosofis serta serasi dengan fitrah manusia dan tatanan masyarakat
masih belum ditemui. Salah satu tema sentral filsafat pendidikan adalah pembahasan tentang masalah manusia. Hal ini disebabkan karena keterlibatan manusia dalam proses pendidikan sangatlah jelas. Persoalan yang kemudian muncul adalah cara pandang atau konsep manusia yang digunakan menentukan konsep-konsep lanjutan pada suatu disiplin ilmu atau aliran tertentu. Manusia subjek pendidikan dan sebagai objek pendidikan. Karena itu, sikap untuk dididik dan siap untuk mendidik dimilikinya. Materi yang keempat itu ada perbedaan teori antara nativisme, empirisme, dan konvergensi. Terdapat perbedaan pandangan teori belajar dalam berbagai aliran-aliran pendidikan. Perbedaan-perbedaan ini berpangkal pada berbedanya pandangan tentang perkembangan manusia yang banyak ditemukan pembahasannya dalam psikologi pendidikan. Teori belajar dan mengajar yang muara akhirnya adalah perkembangan intelektual pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai teori yang terdapat dalam 3 aliran pendidikan, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Berikut penjelasan ketiga aliran tersebut, yaitu yang pertama, aliran nativisme berasal dari kata natus, lahir, nativis, pembawaan, yang ajarannya memandang manusia sejak lahir telah membawa sesuatu kekuatan yang disebut potensi atau dasar. Aliran nativisme ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa aliran nativisme berpandang segala sesuatunya ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan individu itu semata-mata dimungkinkan dan ditentukan oleh dasar turunan. Para penganut aliran nativisme berpandangan bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa jika anak memiliki pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, apabila ia mempunyai pembawaan baik, maka dia menjadi orang yang baik. Pembawaan buruk dan pembawaan baik ini tidak dapat dirubah dari kekuatan luar. Tokoh utama atau pelopor aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer dari Jerman pada tahun 1788 sampai dengan 1860. Tokoh lain seperti Rousseau, seorang ahli filsafat dan pendidikan dari Prancis. Aliran yang kedua itu ada aliran empirisme. Aliran empirisme bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme atau pengalaman tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dibawa lahir manusia. Dengan kata lain, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, tidak membawa apa-apa. Karena itu, aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan peserta didik. Pengalaman belajar yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis aliran empirisme adalah seorang filosof Inggris bernama John Locke pada tahun 1704 sampai dengan 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir dari dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Aliran yang ketiga itu ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari kata konvergen, artinya bersifat menuju satu titik pertemuan.
Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar atau bakat keturunan maupun lingkungan, keduanya memainkan peranan penting. Perintis aliran konvergensi adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Bakat yang dibawa anak sejak lahir tidak berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Ketika aliran-aliran pendidikan yakni nativisme, empirisme, dan konvergensi dikaitkan dengan teori belajar mengajar, kelihatan bahwa kedua aliran yang telah disebutkan nativisme empirisme mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan yang dimaksud adalah sifatnya yang eksklusif dengan cirinya ekstrim berat sebelah, sedangkan aliran terakhir konvergensi pada umumnya diterima secara luas sesuai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang seorang peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi manusia dalam perspektif pendidikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.